Kabupaten Magetan memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam dan strategis untuk dikembangkan. Dalam proyek ini, kami mengkaji 4 destinasi unggulan, yaitu Telaga Sarangan, Taman Bunga Refugia, Mojosemi Park, dan Lawu Green Forest. Telaga Sarangan dikenal sebagai ikon wisata alam Magetan dengan panorama danau dan udara yang sejuk. Taman Bunga Refugia menawarkan daya tarik visual sekaligus wisata edukatif. Mojosemi Park berfokus pada wisata keluarga dengan berbagai wahana, sedangkan Lawu Green Forest mengusung konsep wisata alam dan konservasi. Keempat destinasi ini memiliki karakteristik yang berbeda namun saling melengkapi, sehingga sangat potensial untuk dikemas dalam satu paket wisata harian yang terintegrasi dan menarik bagi wisatawan. Baik, selanjutnya penjelasan masalah yang ingin dioptimasi. Permasalahan utama yang melatar belakangi proyek ini adalah perencanaan paket wisata harian di Magetan yang masih dilakukan secara sederhana, tanpa perhitungan biaya dan waktu yang optimal. Kondisi ini sering menyebabkan biaya transportasi menjadi tinggi dan urutan kunjungan antar destinasi kurang efisien. Akibatnya, wisatawan dapat menghabiskan waktu lebih lama dan pengalaman wisata menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, fokus optimasi dalam proyek ini adalah meminimalkan biaya transportasi antar titik keberangkatan dan objek wisata, sekaligus menyusun urutan perjalanan yang efisien agar seluruh rangkaian kunjungan dapat diselesaikan dalam satu hari. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan pendekatan operasional research yang bersifat sistematis dan berbasis data. Yang selanjutnya, penjelasan sederhana model operasional research yang digunakan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kelompok kami menggunakan metode transportasi dengan beberapa metode, yaitu yang pertama, Northwest Corner sebagai solusi awal, yang kedua, Least Cost Method sebagai solusi alternatif, yang ketiga, Stepping Stone untuk menguji optimalisasi solusi. Selain itu, kelompok kami menambahkan metode PRT untuk menyusun jadwal kunjungan wisata agar lebih terstruktur dan efisien. Baik, yang selanjutnya adalah ringkasan hasil perhitungan. Ringkasan hasil perhitungan dari proyek ini itu difokuskan pada penerapan model transportasi untuk meminimalkan biaya perjalanan paket wisata harian. Data yang digunakan berupa biaya transportasi dari 3 titik keberangkatan, yaitu Terminal Mauspati, Uniksa Kampus 5, dan juga Stasiun Magetan menuju ke 4 objek wisata di Kabupaten Magetan. Langkah pertama itu dilakukan menggunakan metode Northwest Corner sebagai solusi awal, yaitu mengalokasikan wisatawan berdasarkan posisi tabel tanpa mempertimbangkan besar kecilnya biayanya. Dari metode ini diperoleh total biaya transportasi sebesar Rp366.100. Selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan Least Cost Method dengan memilih rute yang memiliki biaya paling rendah terlebih dahulu. Di sini hasilnya menunjukkan total biaya yang sama, yaitu Rp366.100, namun dengan alokasi rute yang lebih rasional. Untuk memastikan apakah solusi tersebut sudah optimal, dilakukan pengujian menggunakan metode Stepping Stone dan mendapatkan hasil uji yang menunjukkan tidak adanya opportunity cost negatif, sehingga solusi dari metode Least Cost tadi dinyatakan optimal. Artinya, alokasi rute perjalanan yang dihasilkan sudah merupakan solusi biaya minimum atau minimal dan dapat dijadikan dasar penyusunan paket wisata harian yang efisien. Pada video ini kami menjelaskan penggunaan metode PERT dan CPM dalam perencanaan waktu kegiatan kunjungan wisata. Jadi, metode PERT digunakan untuk memperkirakan durasi setiap aktivitas berdasarkan waktu tercepat, normal, dan terlama. Sedangkan CPM digunakan untuk menentukan jalur kritis dan total durasi kegiatan. Kegiatan kunjungan wisata terdiri dari 5 aktivitas yang berjalan berurutan, yaitu berangkat dari titik awal, Taman Refugia, Telaga Sarangan, Mojosemi Park, dan Lawu Green Forest.
Berdasarkan perhitungan waktu harapan PERT dan perhitungan waktu maju CPM, diperoleh total durasi kegiatan sebesar 347,5 menit atau sekitar 5 jam 48 menit. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh aktivitas memiliki slack 0, sehingga semua aktivitas berada pada jalur kritis, yaitu A sampai E. Memiliki luas, artinya keterlambatan pada satu aktivitas akan menyebabkan keterlambatan pada seluruh jadwal kunjungan. Kesimpulannya, metode PERT CPM membantu memastikan kegiatan kunjungan wisata dapat direncanakan dengan waktu yang jelas dan terkontrol. Selanjutnya, rekomendasi untuk pelaku wisata, UMKM, dan pengelola. Berdasarkan hasil optimasi yang telah dilakukan, kami merekomendasikan agar pengelola wisata dan pelaku UMKM di Kabupaten Magetan mulai menerapkan perencanaan paket wisata berbasis pendekatan ilmiah seperti operational research. Dengan perencanaan rute dan biaya yang optimal, paket wisata dapat ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau dan jadwal yang lebih terstruktur. Selain meningkatkan kepuasan wisatawan, hal ini juga membuka peluang kolaborasi bagi UMKM lokal dalam penyediaan kuliner, cenderamata, dan layanan pendukung wisata. Dalam jangka panjang, penerapan model ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing pariwisata Magetan serta memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal.